Old Trafford sepertinya sudah menemukan nahkodanya. Michael Carrick hampir pasti tetap bertahan dan bakal segera diangkat jadi manajer permanen Manchester United buat musim 2026-2027. Kabar ini makin valid setelah proses negosiasi kontraknya disebut-sebut sudah masuk tahap akhir. Bahkan, Fabrizio Romano lewat unggahannya pada 13 Mei kemarin memberikan sinyal kuat kalau status Carrick segera permanen lewat kesepakatan berdurasi 2 tahun. Sejak jadi pelatih interim, Januari lalu Carrick sukses bikin identitas setan merah yang sempat hilang. Ia membawa tim tembus 4 besar dan dapat dukungan penuh dari Sir James karena dianggap punya DNA kemenangan ala Sir Alex. Carrick juga kabarnya pengen bawa Aaron Danks masuk ke jajaran staf kepelatihannya buat memperkuat struktur tim. Drama beralih ke bursa transfer. Fokus United kini geser dari Aurelien Tchouaméni ke Federico Valverde. Ironisnya, peluang ini terbuka gara-gara insiden internal di Real Madrid. Valverde kabarnya terlihat konflik fisik dengan Tchouaméni saat latihan sampai harus masuk rumah sakit. Situasi panas ini bikin petinggi Madrid kecewa dan siap melepas Valverde meski harganya diprediksi di atas 80 juta pound sterling. Manchester United pun gercep memanfaatkan status orang buangan Valverde buat memperkuat lini tengah mereka. Era Mohamed Salah di Liverpool segera berakhir, tapi ia nampaknya belum mau pensiun dari panggung elit Eropa. Meski sempat dikaitkan dengan Liga Arab Saudi, Salah dikabarkan lebih memilih tetap merumput di benua biru walau harus menerima gaji yang lebih rendah. Fenerbahce jadi tim yang paling serius dengan menyiapkan proposal 52 juta pound sterling untuk kontrak 3 tahun. Lepas Al Turki ini sudah bertemu dengan agen Salah buat memaparkan proyek besar mereka demi mengakhiri puasa gelar. Selain itu, Real Madrid juga kabarnya mengintai situasi ini. Perjalanan 1 dekade Salah di Anfield mungkin berakhir, tapi ambisinya masih membara di Eropa. Panggung mega Barcelona nampaknya mulai kehilangan sapaan gol dari sang predator kawakan Robert Lewandowski. Kabar dari Polandia menyebutkan bahwa penyerang berusia 37 tahun ini tengah menimbang tawaran fantastis senilai 90 juta euro per musim dari Al Hilal. Keretakan ini dipicu oleh rencana Hansi Flick yang dikabarkan mulai menggeser peran Lewandowski menjadi sekedar pelapis, sebuah posisi yang nampaknya sulit diterima oleh sang pemain utama. Meski sempat dikaitkan dengan Juventus hingga AC Milan, tawaran dari Arab Saudi dianggap sebagai pelabuhan paling realistis untuk menutup karir dengan stabilitas finansial yang mapan. Walaupun musim ini ia masih menyumbang 18 gol dan 4 assist, realita usia memaksa sang mesin gol menghadapi keputusan besar. Jika kesepakatan terjadi, laga melawan Real Betis akan menjadi momen perpisahan yang emosional bagi publik Catalan. Kini, ia harus memilih antara sisa kejayaan di Eropa atau tantangan baru di Timur Tengah. Arsenal sedang mencoba melakukan manuver berani yang bisa mengguncang bursa transfer musim panas mendatang. Manajemen The Gunners dikabarkan siap menggelontorkan dana sebesar 90 juta euro demi mengamankan talenta muda Real Madrid Arda Güler. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencari suksesor Martin Odegaard yang belakangan mulai sering dibekap cedera. Meski Güler dan pihak Madrid sempat menunjukkan penolakan, celah ketidakpastian mulai muncul seiring isu kedatangan Jose Mourinho ke Bernabeu. Gaya permainan Mourinho yang cenderung defensif dinilai tidak akan cocok dengan karakteristik kreatif Güler. Kondisi ini coba dimanfaatkan Arsenal yang menawarkan proyek ambisius di jalur juara Premier League dan Liga Champions. Saat Real Madrid sedang mengalami musim sulit tanpa trofi, Arsenal hadir dengan tawaran stabilitas taktis yang lebih menjanjikan bagi pemain berusia 21 tahun itu. Jika transfer ini terwujud, maka London Utara resmi mengirimkan pesan ancaman bagi dominasi klub-klub elit Eropa. Ronaldo baru saja membuktikan bahwa konsistensinya belum habis. Ia resmi mencetak gol ke-100 bagi Al Nassr saat membantu timnya menang 4-2 atas Al Sabab di King Fahd Stadium. Gol pada menit ke-75 tersebut bukan sekedar angka, tapi penegasan rekor baru. Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak minimal 100 gol di 3 liga domestik berbeda, Inggris, Spanyol, dan Arab Saudi. Kini koleksi gol profesionalnya mencapai 971 gol. Angka 1000 yang dulu dianggap mustahil kini terasa sangat dekat. Kemenangan ini juga sangat krusial bagi Al Nassr yang tengah memuncaki klasemen dengan 82 poin, unggul 5 angka dari Al Hilal. Duel penentuan gelar juara pada Selasa 12 Mei nanti diprediksi akan menjadi panggung pembuktian apakah magis Ronaldo bisa membawa Al Nassr mengangkat trofi musim ini. Dunia maya sedang ramai menjagokan PSG untuk menjuarai Liga Champions, namun meremehkan Arsenal adalah sebuah kekeliruan. PSG memang lolos ke final setelah meredam agresivitas Bayern Munchen lewat pertahanan solid dan serangan balik cepat. Meski laga tersebut diwarnai kontroversi handball yang tidak dicek VAR oleh wasit João Pinheiro, hasil akhirnya tetap membawa Luis Enrique kembali ke partai puncak.
Banyak yang mengunggulkan PSG karena faktor pengalaman Enrique dan ketajaman trio lini depan mereka. Namun Arsenal punya modal kuat untuk menjungkir balikan prediksi. Musim ini The Gunners tampil sangat kokoh dan baru kebobolan 6 gol. Statistik menunjukkan Arsenal belum terkalahkan di UCL musim ini dan memiliki mentalitas yang jauh lebih matang dibanding musim lalu. Meski ada mitos tahun genap yang tidak berpihak pada tim jersey merah, Arsenal berpeluang besar mematahkan narasi tersebut melalui efisiensi permainan dan solidnya duet Saliba Gabriel di lini belakang. Final di Budapest nanti akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih siap secara mental di bawah tekanan besar. Penantian 2 dekade akhirnya lunas juga buat publik London Utara. Arsenal baru saja memastikan diri lolos ke final Liga Champions setelah menumbangkan Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0 di Emirates Stadium. Kemenangan ini bikin anak asuh Mikel Arteta unggul agregat 2-1, sekaligus jadi momen perdana mereka balik lagi ke partai puncak sejak tahun 2006 silam. Menariknya, meriam London musim ini benar-benar ngeri karena belum tersentuh kekalahan sama sekali di kancah Eropa. Jalannya pertandingan sendiri sebenarnya kental banget sama adu taktik dan mental. Arsenal main disiplin buat kontrol tempo, sementara Atletico tetap dengan gaya main mereka yang agresif. Gol pemecah kebuntuan akhirnya datang di menit ke-44 lewat kaki Bukayo Saka. Berawal dari bola muntah hasil tembakan Victor Gyökeres yang ditepis Jan Oblak, Saka yang berdiri di posisi tepat langsung menyebar bola masuk ke gawang. Masuk babak kedua, tensi malah makin panas gara-gara drama VAR yang bikin Atletico Madrid meradang. Momen paling krusial terjadi saat Ricardo Calafiori dianggap melanggar Antonio Griezmann di kotak terlarang. Tapi, setelah proses review yang cukup lama, wasit tetap teguh pada pendiriannya buat nggak kasih penalti. Mantan wasit Mark sempat kasih penjelasan kalau putusan itu diambil karena ada pelanggaran lebih dulu yang dilakukan pemain Atletico ke arah Gabriel Magalhaes. Jadi insiden Calafiori tadi otomatis gugur karena rangkaian kejadiannya sudah cacat sejak awal. Gak cuma di lapangan, di pinggir lapangan pun suasananya mendidih sampai Diego Simeone sempat terlibat friksi sama ofisial pertandingan gara-gara emosi. Meski ditekan habis-habisan di menit akhir, pertahanan Arsenal tetap tampil solid sampai peluit panjang. Hasil ini bikin Atletico harus rela menutup musim dengan status 0 trofi lagi, sementara Arsenal tinggal duduk manis nunggu pemenang antara PSG atau Bayern Munchen di final. Arsenal saat ini sedang tersenyum lebar karena jalan menuju tangga juara semakin terbuka lebar. Hal ini tak lepas dari hasil imbang 3-3 yang didapat Manchester City saat bertandang ke markas Everton. Padahal anak asuh Pep Guardiola sempat memegang kendali lewat gol Jeremy Doku di babak pertama. Namun, petaka muncul di babak kedua ketika pertahanan City mendadak rapuh dan kebobolan 3 gol dalam waktu singkat melalui Thierry Henry dan Jack O'Brien. City memang sempat menunjukkan mentalitasnya lewat tendangan lob Erling Haaland dan gol penyelamat Doku di menit-menit akhir. Tapi hasil imbang ini tetap terasa seperti kekalahan. Tambahan 1 poin tidak cukup untuk menempel ketat meriam London. Secara hitung-hitungan, jika Arsenal berhasil menyapu bersih 3 laga sisa, poin maksimal mereka akan menyentuh angka 85. Sementara City, meski menang di 4 laga sisa, poin maksimal mereka hanya akan mentok di angka 83. Situasi ini membuat nasib juara kini sepenuhnya berada di tangan anak-anak London Utara.